Shalom jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan jemaat lewat rekaman firman Tuhan saat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa dari tempat ini kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan dapat menjalani hidup ini dengan benar. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya akan baca dan Bapak Ibu bisa mengikuti saya secara perlahan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dari 3 ayat ini, kita akan menemukan bahwa ada sesuatu masalah yang terjadi dengan jemaat mula-mula di Yerusalem. Kita lihat di sini. Di ayat 1b dikatakan pada waktu itu mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulai. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebelum terjadi penganiayaan di Yerusalem, di mana ada waktu-waktu di mana jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang berbeda. Jemaat Tuhan mengalami mujizat-mujizat. Saya akan menjelaskan dari pasal 2 sampai saya akan masuk ke dalam pasal 8 yang tadi kita baca. Mari kita lihat sama-sama. Di pasal 2 dan sampai pasal 3, di situ ada kejadian yang sangat dinanti-nantikan oleh murid-murid dan para rasul, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan waktu pencurahan janji Roh Kudus itu dicurahkan, dikatakan murid-murid itu semua penuh dengan kuasa dan mereka berbahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak berasal dari bahasa tersebut. Sehingga orang-orang yang ada di Yerusalem ini mengatakan mereka ini adalah orang-orang Ibrani, tapi mereka mengetahui bahasa kami. Ada bahasa Persia, ada bahasa Frigia, dan ada bahasa-bahasa yang lain. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ini, dan setelah itu Petrus berkhotbah di pasal 2. Dan waktu Petrus berkhotbah, mujizat terjadi, 3.000 orang bertobat. Ya, dan memberi diri untuk dibaptis. Luar biasa. Dan dari 3.000 orang jiwa yang bertobat ini, 3.000 orang yang bertobat ini, mereka setiap hari dikatakan mereka berkumpul untuk memecahkan roti, mereka makan bersama, mereka berdoa, memuji Tuhan, dan mereka melakukan mujizat-mujizat, dan orang percaya terus bertambah. Ya, dan dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan orang-orang yang percaya di dalam persekutuan tersebut. Dan pasal 3, mujizat Tuhan terjadi. Petrus bersama Yohanes melakukan mujizat yang luar biasa. Pasal 4, Petrus dan Yohanes sedang berkhotbah atau mengajar di Serambi Salomo, dan pengajarannya itu tentang kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Dan di situ juga ada tantangan. Mulailah orang-orang mulai percaya juga di situ, dan dikatakan di pasal 4, 5.000 orang laki-laki menjadi percaya. Jadi jemaat Tuhan ini terus bertambah. Semua orang yang percaya itu dikatakan mereka selalu berkumpul dan mereka menjadi satu. Ya, masing-masing membagikan kekayaannya. Kalau dia punya kelebihan, dia akan bagikan kepada orang yang susah. Dan di pasal 5 dikatakan tanda-tanda heran dan mujizat yang Allah lakukan kepada orang percaya semakin menyebar. Wah, spektakuler saudara. Kalau kita membaca kisah ini sampai pasal 5 luar biasa. Dan pasal 6,
pertumbuhan jemaat semakin besar. Sehingga yang terjadi kalau di pasal 6 kita perhatikan, ada orang-orang dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani. Mereka terjadi perselisihan karena banyak dari antara orang yang bertobat ini tidak dilayani dalam pelayanan meja. Sehingga akhirnya mereka harus memilih 7 orang murid kembali untuk melayani meja. Ini tandanya bahwa ada perkembangan atau pertumbuhan jemaat yang begitu pesat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, begitu masuk di pasal 7 ada yang berbeda. Di situ dikatakan Stefanus, salah seorang murid, dibunuh, dilempar, diseret keluar dan dilempar dengan batu sampai mati. Dan mulai saat itu firman Tuhan mengatakan terjadilah penganiayaan yang besar di Yerusalem. Nah, kita lihat dari ayat-ayat ini, kita melihat bahwa mujizat Tuhan terus terjadi dan orang-orang Kristen mereka berada dalam kekuatan yang begitu hebat dan mereka melakukan hal-hal yang spektakuler yang tidak pernah dilakukan di Yerusalem. Nah, tetapi kok tiba-tiba ada masalah. Ada murid yang dibunuh, dilempar karena mengajar. Ada murid yang dipakai Allah, dipakai Tuhan untuk mengajar, tetapi sayang dia dibunuh, yaitu Stefanus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini saya ingin untuk kita belajar beberapa hal yang dapat kita pergunakan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Jangan sampai kita memiliki konsep menjadi orang Kristen itu seperti ini. Menjadi orang Kristen itu enak. Tapi saudara, poin pertama saya mau kasih tahu begini. Mengikut Kristus jangan hanya melihat kenyamanan dan berkat. Sekali lagi, mengikut Kristus jangan hanya melihat kenyamanan dan berkat. Nah, seringkali orang Kristen berpikir dengan menjadi orang percaya, mereka pergi ke gereja dengan setia, mereka ada di dalam doa dengan setia, mereka sering membaca Alkitab, setiap pagi bangun mencari Alkitab, mereka akan setia untuk pergi ke Kersel mungkin. Dan seringkali mereka memiliki konsep bahwa orang Kristen kalau setia melakukan rutinitas agama ini, mereka akan terhindar dari masalah, mereka akan terhindar dari pencobaan atau ujian-ujian kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, pada saat COVID-19 melanda dunia dan Indonesia, semua orang percaya di seluruh dunia juga mengalami masalah. Tidak ada orang yang bilang, oh saya pergi ke gereja, saya rajin berdoa, saya rajin memuji Tuhan, saya sering baca Alkitab dan saya tidak mengalami masalah. No, semua kita mengalami masalah. Nah, kenapa kita punya konsep seperti itu? Mungkin menurut saya, karena kita sering baca doa Bapa kami kali ya. Karena doa Bapa kami bilang begini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sehingga kita punya konsep seperti ini. Ya, sebagian besar orang Kristen memiliki konsep bahwa kita ini akan terhindar dari masalah. Ya, saya juga punya konsep seperti itu dulunya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ingat bahwa waktu kita kecil, orang tua kita ini kan, atau mungkin Anda hari ini punya anak, Anda suruh anak Anda ke sekolah minggu atau ke gereja anak. Karena saya dulu kecil, ya orang tua kami itu menyuruh kami ke sekolah minggu, ke gereja. Dan mereka bilang begini, pergi ke gereja, pergi sekolah minggu supaya jangan bodoh, ya, supaya pintar. Nah saudara, waktu kita mulai bertumbuh dewasa, kita kuliah, terus orang tua bilang lagi kepada kita, pergi ke gereja, ke persekutuan kaum muda, supaya masa depanmu sukses. Nah saudara, konsep-konsep ini seringkali ada di dalam pemikiran kita orang Kristen. Kita mengajarkan hal-hal yang seperti itu baik sebenarnya, tetapi kita kurang sekali mengajar kepada anak-anak kita konsep seperti ini. Kalau kamu pergi ke sekolah minggu, kalau kamu pergi ke gereja anak, kamu pergi supaya kamu mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhanmu.
atau kamu pergi kuliah, kalau kamu pergi ke gereja, kamu pergi melayani, supaya kamu menjadi pengikut Kristus yang kuat. Sehingga waktu badai itu datang, kamu tetap bertahan di dalam Kristus. Bapak ibu saudara, jarang sekali orang tua yang mengajarkan anaknya seperti itu. Yang mereka ajarkan adalah kenyamanan untuk mengikut Kristus Yesus, berkat-berkat yang datang kalau mengikut Yesus Kristus. Itu benar. Tapi kita juga harus punya pemahaman juga yang berbeda, bahwa mengikut Kristus jangan mau nyaman dan berkat saja. Karena ada tantangan yang sebagai orang percaya kita akan sama-sama melewati hal itu. Bapak ibu saudara, masalah pintar, masalah sukses itu adalah masalah dirimu sendiri. Kalau engkau mau pintar ya belajar. Ya, jangan ke gereja terus berharap pintar. No, jangan berdoa terus mengharap pintar. Tidak. Tapi belajarlah supaya pintar. Nah, untuk sukses juga begitu. Jangan kita ke gereja rajin, kita berdoa terus kita sukses. Tidak, saya percaya dengan bekerja keras dan meningkatkan keahlian kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang dicari dunia untuk bekerja. Dan kita akan sukses. Kenapa? Karena kita bekerja keras. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya ya bahwa mari sama-sama kita mendidik anak kita mendidik orang-orang dewasa supaya kita sama-sama bertumbuh untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan yang akan memimpin kita, yang akan memegang kita di dalam badai-badai yang datang kepada kita. Ya, kita mengajarkan mereka karena di dalam Yohanes pasal 10 ayat 7 bilang begini. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, domba-domba mengenal gembalanya. Kita mengajar anak-anak kita untuk mengenal siapa Yesus Kristus, gembala kita yang agung. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Bahwa waktu kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka dikatakan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang berada bersama-sama dengannya sampai selama-lamanya. Tetapi masalah akan ada. Karena ayat 29 bilang begini, Bapakku yang memberi mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya ada tantangan, tapi saudara harus percaya bahwa setiap orang percaya itu ada di dalam tangan Bapa. Ya, dan kita berada dalam perlindungan Tuhan. Nah, masalah datang, hadapi dan dengarkan Tuhan apa yang sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar khotbah seperti ini, sering kita bertanya, waduh, Pak Pendeta, berarti kalau ikut Yesus Kristus tantangannya berat ya? Ya, benar. Karena kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita sendiri. Itu firman Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu, lebih berat kalau kita tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena bisa-bisa kita binasa. Jadi kita pilih yang mana? Kita memikul salib kita sendiri dan berjalan bersama Kristus, atau kita binasa. Itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika murid-murid ini bertanya kepada Yesus. Ya, Petrus bertanya kepada Yesus. Waktu itu Yesus sedang bercerita tentang bahwa tidak mudah orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Terus Petrus bilang, terus bagaimana dengan kami? Kami sudah meninggalkan segalanya dan mengikut engkau. Yesus bilang bahwa berbahagialah. Kenapa? Karena satu saat nanti ya kamu akan memerintah bersama aku untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid. Tetapi kalau kita baca terus ke bawah, bahwa waktu kita mengikuti Yesus, meninggalkan segalanya, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Mungkin kita perlu baca firman Tuhan dulu ya. Di Matius pasal 19,
Ya, kita lihat sama-sama. Matius pasal 19 ayat 27. Ya, di situ dikatakan begini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Dan ayat 29, perhatikan. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengikuti Yesus, kita mengenal Dia, kita mengiringinya, jalan sertanya setiap hari, percayalah, badai tantangan akan datang, tetapi kita semua berada di dalam genggamannya. Apa yang terjadi? Percayalah, Tuhan ada di situ. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Mengikut Kristus, jangan hanya melihat kenyamanan dan berkat, lihat juga badai tantangan yang akan kita hadapi bersama-sama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini yang saya ingin bagikan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah atau pencobaan supaya rencana Allah digenapi dalam hidup kita. Yang kedua, saya mau kasih tahu, masalah, tantangan, pencobaan akan datang untuk menghampiri hidup kita. Tetapi yang kita cara pandangnya berbeda adalah bahwa di dalam masalah itu ada rencana Tuhan yang akan digenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan yang tadi kita baca. Kalau kita perhatikan di ayat 1, ya, ayat 1 dikatakan begini. Pasal 8 ayat 1 Kisah Para Rasul. "Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria." Bapak Ibu Saudara, gariskan ayat ini. Daerah Yudea dan Samaria. Kita akan hubungkan dengan Kisah Para Rasul pasal 1. Ya, di sana dikatakan lagi ayat 2, "Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara." Tantangannya semakin besar, tantangannya semakin mengerikan bagi orang percaya di jemaat mula-mula. Dikatakan bahwa mereka mengalami penganiayaan yang begitu hebat sampai jemaat Tuhan dimasukkan ke dalam penjara, baik laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau kita baca terus ayat demi ayat, kita tidak temukan bahwa ada jemaat atau murid-murid atau para rasul yang mengeluh, "Tuhan, kami sudah berdoa siang dan malam. Tuhan, kami sudah berusaha, Tuhan, melakukan mujizat. Kami sudah mengajarkan kasih-Mu yang benar. Tapi kenapa kami dianiaya?" Tidak ada yang mengeluh. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sadar, mereka udah dewasa. Waktu Yesus bersama-sama dengan para rasul 3,5 tahun, mereka udah dewasa. Mereka melihat bagaimana perjalanan Yesus bersama-sama dengan mereka, dan bagaimana mereka mengalami tantangan, bagaimana Yesus dihina, Yesus sampai disalibkan. Dan itu membuat mereka sudah siap. Sehingga waktu Stefanus dibunuh, mereka tidak mengeluh. Mereka tetap percaya bahwa Allah memiliki kendali atas setiap masalah yang mereka hadapi. Sekarang kita kembali ke firman Tuhan, bahwa ada rencana Tuhan lewat badai. Ada rencana Tuhan lewat masalah yang terjadi di Yerusalem. Ada rencana Tuhan lewat penganiayaan bagi jemaat mula-mula di Yerusalem. Kita perhatikan di sini, di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Di situ dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa." Ini diberitahukan kepada para rasul dan murid-murid. "Tetapi
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tadi saya suruh kita ingat kata Yudea dan Samaria, ya, supaya kita hubungkan ini. Di dalam firman Tuhan di sini dikatakan bahwa janji Tuhan, Dia akan memberikan mereka Roh Kudus supaya mereka menjadi saksi. Nah, mereka sudah menjadi saksi di Yerusalem. Mereka sudah terkumpul di Yerusalem. Mereka membuat pelayanan yang mendatangkan mujizat, dan banyak orang yang percaya. Dikatakan terakhir 5.000 orang laki-laki, ya, yang percaya dan dibaptis. Nah, saya mau kasih tahu, tetapi mereka lupa bahwa ada firman Tuhan bukan di Yerusalem saja, tetapi di Yudea dan Samaria. Nah, kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Di ayat berikutnya di pasal 8 ayatnya yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Perhatikan, ya. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Di ayat atas bilang mereka semua tersebar Yudea dan Samaria. Di ayat di bawah dikatakan Filipus, salah seorang murid dari ketujuh murid yang dipilih ini, dia pergi ke Samaria di sebuah kota dan beritakan Injil. Dan kemudian ayatnya yang kelima, 6 katakan, ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima yang diberitakannya itu. Terjadi kepercayaan di sana, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Wow, luar biasa. Tuhan begitu luar biasa melakukan masalah di dalam Yerusalem sehingga murid-murid semua tersebar dari Yudea, Samaria, dan mujizat Tuhan terjadi di Samaria. Kenapa firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang tadi kita baca, bahwa firman itu pasti akan digenapi. Masalah di Yerusalem terjadi supaya firman itu ada di Yudea dan Samaria, biar Yesus Kristus dikenal di Yudea dan Samaria. Nah, kalau hari ini saudara-saudara dan saya bisa dengar firman Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu karena ribuan tahun yang lalu ada penganiayaan di Yerusalem sehingga firman Tuhan sampai ke Indonesia. Saudara dan saya bisa kenal firman, saudara dan saya bisa kenal Yesus Kristus, itu karena ribuan tahun ada penganiayaan di Yerusalem sehingga murid-murid itu tersebar. Sampai hari ini kita bisa baca firman Tuhan dan kita bisa belajar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jikalau ada masalah dan ujian yang kita hadapi, jangan buru-buru kita membuat pernyataan-pernyataan yang salah. Kalau kita sedang menghadapi ujian, tantangan, pencobaan, jangan buru-buru membuat statement yang keliru. Jangan berasumsi yang keliru. Tapi percayalah, kalau kita hidup benar di dalam takut akan Tuhan, percayalah Allah ada dalam badai tersebut, supaya firman Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Terima kasih, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan tetap berada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Demikian firman Tuhan di hari ini. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengurapi kami, Engkau Allah yang memberkati hidup kami, Engkau juga Allah yang berada di dalam badai yang kami hadapi, sehingga kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau untuk maju terus, untuk terus menjadi saksi Kristus, untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada setiap orang, kepada keluarga kami, dan agar semua orang yang kenal dengan kami, mereka dapat mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biar tantangan masalah yang kami hadapi, baik yang sedang mengalami masalah dalam usahanya, baik yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya, bahkan yang sedang kena virus, kami berdoa di dalam nama Yesus ada mujizat terjadi, ada kekuatan ilahi. Dan biar semuanya kita berjalan bersama-sama dengan Kristus dan menghadapi semua tantangan ini dengan satu iman. Kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kami ada di dalam badai masalah yang sekarang sedang kita hadapi. Di dalam nama Yesus, hamba percaya berdoa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.